Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang FPP dan KPK menggunakan bantuan pohon faktor atau metode pohon faktor. Nah, pada video sebelumnya teman-teman sudah mengenal apa itu FPP, yaitu faktor persekutuan terbesar faktor bilangan persekutuan yang sama kemudian yang memiliki nilai paling besar, dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kelipatan-kelipatan bilangan yang bersekutu atau sama kemudian nilainya yang paling kecil. Nah, sekarang kita akan menentukan FPP dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, apa itu pohon faktor? Nah, mari kita coba belajar bersama ya. Misalnya tentukan FPP dan KPK dari 20 dan 30 misalnya. Tentukan FPP dan KPK dari 20 dan 30. Yuk kita bareng-bareng buat pohon faktor dari 20 dan 30. Nah, angka 20. Yang pertama, kita harus membagi 20 dengan bilangan asli, bukan bilangan prima, mulai dari yang paling kecil, yaitu angka 2. Nah, bisakah 20 dibagi 2? Nah, karena 20 bilangan genap tentu bisa dibagi 2. 20 bagi 2 menghasilkan 10. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, 5 bisakah dibagi dengan bilangan prima? Tentu tidak bisa, karena 5 sudah atau sampai pada bilangan prima itu sendiri, yaitu hanya punya 2 faktor, 1 kali 5, 1 dan 5. Maka nilai-nilai yang ada di ujung pohonnya atau ujung akarnya ya, kita tuliskan. Jadi 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Nah, 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5. Faktor dari 30. Nah, dengan pohon faktor ya, karena 30 bilangan genap, kita bagi dengan angka 2. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, bisakah 15 bagi 2? Tentu tidak ya, 15 adalah bilangan ganjil. Nah, bagi 3, kita coba bagi 3. Dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kalau sudah sampai pada jawaban bilangan prima, kita hentikan pohon faktornya, kemudian kita tulis wujud perkaliannya. Ingat, yang ditulis adalah yang bagian ujung akarnya saja ya. Jadi 30 ada 2 kali 3 kali 5. Ada 2, 3, dan 5. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan FPP dan KPK dari 20 dan 30? Nah, yang pertama, FPP-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah untuk menentukan FPP, kita lihat perkalian dari angka yang sama dari 20 dan 30. Pada angka 20 hanya ada angka 2 dan 5. Kemudian angka 30 ada angka 2, 3, dan 5. Nah, angka yang sama ada apa saja? Nah, di 20 ada angka 2, di 30 juga ada angka 2. Di 20 ada angka 5, di 30 juga ada angka 5. Maka angka 2 dan 5 kita masukkan pada perkalian di FPP. Nah, angka 2 pangkat 2 pada 20 dan 2 pada 30, kita pilih yang memiliki pangkat paling kecil. Karena ada 2-nya, berarti 2 pangkat 2 kan 4. Nah, 2 tidak ada angkanya, itu adalah pangkat 1, berarti tetap 2. Maka kita pilih yang 2 miliknya 30. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian ada angka 5. 20 punya angka 5, 30 punya angka 5. Dengan nilai yang sama, karena pangkatnya sama-sama 1 atau tidak ada nilainya, tidak ditulis ya.
Nah, kita ambil salah satu, yaitu 2 dan 5. Nah, kita kalikan ya, 2 kali 5 adalah 10. Nah, jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Nah, untuk KPK memiliki ketentuan yang sedikit berbeda ya, agak berbeda. Nah, jika KPK, teman-teman pilih yang besar untuk nilai yang sama. Nah, ada 2 pangkat 2, ada 2, maka kita pilih yang 2 pangkat 2. Nah, kalau KPK kelipatan persamaan terkecil, kita malah milih yang besar. Nah, kemudian ada angka 5, kita pilih salah satu. Nah, untuk angka yang tidak memiliki nilai yang sama dengan hasil perkalian bilangan yang lain, yaitu angka 3 yang hanya dimiliki oleh 30 sedangkan angka 20 tidak, maka harus dan tetap kita tulis pada KPK-nya. Jadi angka perkalian yang sama dimasukkan yang paling besar, angka yang berbeda juga diikut sertakan. Nah, beda dengan FPB tadi ya, hanya angka yang sama kemudian pangkat terkecil. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya, FPB angka yang sama dengan pangkat terkecil atau nilai yang paling kecil nantinya. Selain KPK, angka yang sama pangkat terbesar, kemudian jika tidak ada yang sama tetap dan harus diikut sertakan. Nah, mari kita hitung. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sebanyak 2, yaitu 2 kali 2 yaitu 4 kali 5 kali 3. Nah, 4 kali 5 20 kali 3 60. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dan 30 adalah 60. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cara faktor bilangan dengan menggunakan poin faktor itu bisa diterapkan pada semua angka. Yang perlu teman-teman latih adalah bagaimana cara membagi yang pertama. Kemudian, jadi tidak semua bilangan kan bisa dibagi dengan semua bilangan, jadi hanya bilangan tertentu yang bisa membagi bilangan tersebut. Nah, jadi teman-teman juga perlu menghafal atau paling tidak tahu, misalnya 20 bagi 2 bisa apa tidak, 30 bagi 2 bisa apa enggak, nah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bilangan-bilangan prima. Jadi teman-teman harus tahu bilangan-bilangan prima. Jadi harus yang menjadi ujung dari pohon faktor itu harus bilangan prima. Nah, hingga sampai berhenti di akhir itu pun juga harus bilangan prima. Nah, teman-teman harus tahu bilangan prima itu apa saja, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di buku atau cari di Google, browsing, dan lain-lain. Nah, bilangan prima itu akan sangat membantu dalam banyak kasus persoalan dalam matematika. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, videonya cukup sekian dulu. Jika ada saran, kritik, masukan, atau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.